Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Juni Dila Salmon, NIM B1911043. Saya mahasiswa Stikes Pasapua Ambon, program studi D3 Kebidanan. Jadi, materi kali ini yang saya bawa yaitu tentang penyuluhan KB. Jadi, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, apa itu KB, tujuan KB, manfaat KB, prinsip KB, pengertian alat kontrasepsi, dan jenis alat kontrasepsi serta keuntungan dan kerugiannya. Pertama-tama yang kita bahas yaitu apa itu KB. Jadi KB atau keluarga berencana adalah salah satu sarana bagi setiap keluarga baru untuk merencanakan pembentukan keluarga yang ideal, keluarga kecil bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Tujuan KB. Jadi tujuan KB yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terjadinya pertambahan penduduk. Ya, tujuan yang lainnya yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Selanjutnya, menurunkan jumlah angka kelahiran dan meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Selanjutnya yaitu manfaat KB. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuhan yang baik bagi anak. Yang ketiga yaitu mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang keempat yaitu mencegah penyakit menular seksual. Yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang keenam, membentuk keluarga yang berkualitas. Selanjutnya yaitu prinsip KB. Jadi prinsip KB ini ada dua, yaitu menunda kehamilan dan mengatur jarak kelahiran. Selanjutnya kita masuk pada apa itu alat kontrasepsi. Jadi alat kontrasepsi adalah suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan. Negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki jumlah besar mendukung program kontrasepsi untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk dan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya yaitu jenis-jenis alat kontrasepsi. Jadi secara umum kontrasepsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kontrasepsi hormonal dan yang kedua kontrasepsi non-hormonal. Jadi kontrasepsi hormonal merupakan kontrasepsi yang melibatkan hormon. Sebaliknya kontrasepsi non-hormonal berarti tidak menggunakan hormon. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang jenis kontrasepsi hormonal. Jadi pil KB ini termasuk kontrasepsi hormonal. Pil KB bekerja mengentalkan lendir leher rahim sehingga sperma akan sulit masuk dan mencapai sel telur. Lapisan dinding rahim juga akan diubah sehingga tidak siap menerima dan menghidupi sel telur yang dibuahi. Mengonsumsi pil KB kombinasi adalah salah satu jenis kontrasepsi yang mudah dilakukan. Bagi ibu-ibu yang meminum pil KB harus sesuai dengan anjuran dokter. Pemakaian pil KB sebagai alat kontrasepsi akan sangat efektif apabila diminum setiap hari. Selanjutnya yaitu kelebihan pil KB. Jadi kelebihan pil KB ini tidak memengaruhi kesuburan. Meskipun ibu meminumnya dalam jangka waktu yang lama, ibu masih bisa hamil setelah berhenti mengonsumsi pil kontrasepsi tersebut. Pil KB juga dapat mengatasi berbagai gangguan kesehatan seperti mengatasi nyeri haid, mencegah kekurangan darah, dan mencegah penyakit kanker. Selanjutnya yaitu kekurangan atau efek samping dari pil KB. Jadi pil KB ini memiliki efek samping yaitu mual, perdarahan atau flek di masa haid, kenaikan berat badan hingga sakit kepala. Namun efek ini tidaklah berbahaya. Jika ibu masih menyusui, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter sebelum memakai pil KB. Pasalnya, tidak semua pil KB bisa digunakan oleh ibu menyusui.
Sebagian pil KB, terutama pil KB dengan hormon kombinasi progesteron dan estrogen, dapat berhenti memproduksi air susu ibu atau ASI. Alat kontrasepsi hormonal yang kedua yaitu suntik KB. Suntik KB ini termasuk kontrasepsi yang cukup diminati banyak wanita. Alat kontrasepsi ini digunakan setiap 1-3 bulan sekali. Ya, kelebihan dari suntik KB ini aman digunakan bagi wanita menyusui setelah 6 minggu pasca kehamilan. Kekurangannya yaitu atau efek sampingnya itu keluar flek-flek, perdarahan ringan di antara masa haid, kepala sakit, kenaikan berat badan. Jika ibu berhenti menggunakannya, ibu bisa hamil lagi dengan segera. Kontrasepsi selanjutnya itu susu KB atau implan. Jadi implan ini digunakan dengan cara memasukkan susuk pada lengan bagian atas. Ada beberapa jenis susuk yang memiliki masa penggunaan berbeda. Susuk 1 dan 2 batang digunakan selama 3 tahun, sedangkan susuk 6 batang digunakan 5 tahun. Ya, kelebihan susuk KB yaitu aman digunakan bagi wanita menyusui dan dapat dipasang setelah 6 minggu pasca persalinan. Kekurangan susu KB atau efek sampingnya yaitu yang pertama, perubahan pola haid dalam batas norma adalah efek samping yang biasanya terjadi dari penggunaan implan. Yang kedua yaitu perdarahan ringan di antara masa haid. Yang ketiga keluarnya flek-flek. Yang keempat tidak haid. Dan yang kelima yaitu kepala sakit. Selanjutnya itu jenis alat kontrasepsi non-hormonal. Jadi jenis alat kontrasepsi hormonal ini yaitu ada kondom. Kondom adalah kontrasepsi yang mudah dan praktis digunakan. Efektivitas kondom dalam mencegah kehamilan meningkat, terutama setelah ditambahnya lubrikan spermamisida di alat ini. Kelebihannya itu selain kehamilan, kondom juga bisa mencegah penularan penyakit termasuk infeksi HIV/AIDS atau AIDS. Kekurangan atau efek sampingnya dari kondom, penggunaan kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi dari bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi. Pada pemakaian yang tidak tepat, kondom bisa terlepas. Jika terjadi hal tersebut, kehamilan pun bisa terjadi. Selanjutnya itu spiral atau IUD. Jadi IUD merupakan alat kontrasepsi yang memiliki bentuk seperti T. IUD digunakan dengan cara dimasukkan dalam rongga rahim oleh ibu bidan atau dokter yang terlatih. Dalam pemasangan IUD biasanya menyisakan sedikit benang di vagina untuk menandakan posisi alat ini. Jadi kelebihan dari spiral atau IUD ini adalah tembaga besi yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, yakni sekitar 8-10 tahun. Meskipun demikian, pemeriksaan rutin tetap perlu dilakukan karena jika pemasangan IUD tidak tepat atau posisinya berubah, bisa memungkinkan terjadinya kehamilan. IUD sangat efektif mencegah kehamilan. Kekurangannya yaitu atau efek sampingnya, masa haid berubah lama dan banyak. Ada kemungkinan terjadi infeksi panggul. Demikianlah video penyuluhan yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.